Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya, cerita yang berjudul Rumah Juragan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hampir seharian penuh, aku berusaha menahan mual yang tak kunjung usai. Peristiwa semalam sungguh membuat diri ini tersiksa. Masih terbayang jelas dalam ingatan saat juragan bertingkah layaknya kucing yang sedang kelaparan. Kendati demikian, semua pekerjaan tak ada satupun yang terbengkalai. Mbok Tirnap sudah mewanti-wanti agar tetap seperti biasa, agar tak ada yang curiga, termasuk Anan. Dia adalah pengikut setia juragan. Benar saja, tak lama kemudian tampak Anan yang sedang berkeliling. Tatapan kami sempat beradu, namun aku segera mengelaknya. Untunglah dia tak terlalu menanggapi. Jika tidak, mungkin lelaki kurus itu sudah mendekat. Kembali aku melanjutkan pekerjaan. Sesekali mata ini tertuju ke arah rumah juragan, lalu cepat mengalihkan pandangan. Entah berapa banyak jiwa yang telah menjadi korban kebengisannya. Aku pun bergidik ngeri dan tak ingin bernasib sama seperti mereka. Saat tengah bermonolog, terlihat Mbok Tirnap sedang tergopoh-gopoh dan sepertinya akan menuju ke arahku. Wajahnya seperti cemas, bahkan berulang kali dia mengusapnya dengan kasar. Apa setelah terjadi masalah yang serius? Atau bahkan juragan mengetahui tentang rahasiaku semalam? "Nisa, ada hal penting," ucapnya dengan nafas terengah-engah. "Emangnya kenapa, Mbok?" tanyaku panik. Aku menduga juragan akan memanggil lalu menghukumku lagi. "Kau disuruh menemui juragan," ucapnya lagi dengan perlahan. "Hah? Benarkah? Mati aku, Mbok. Apa ada yang ngadu atau Mbok sendiri yang mengadu kepada juragan? Jujur saja, kau ingin menjebakku kan?" Tanpa basa-basi aku langsung saja menuduh Mbok Tirnap adalah dalang dari semua ini. Aku tak sekeji itu, dan jangan menuduh sembarangan. Mbok Tirnap tampak tak terima, bahkan kedua matanya melotot tajam. "Terus siapa lagi?" Emosi mulai terpancing, apalagi hanya dialah yang mengetahui secara langsung. "Bukan aku, percayalah." Saat tengah berdebat, tanpa sengaja mataku tertuju pada rumah dengan 2 lantai itu. Tampak juragan tengah berdiri di balkon sembari menatap ke arah kami dengan bersedekap dada. Terkejut tentu saja. Semoga dia tidak mendengar pembicaraanku dengan Mbok Tirnap. Dengan langkah perlahan aku menemui juragan sambil tak hentinya berdoa. Sesampainya di ruang tamu, terlihat juragan sudah menunggu. Asap rokoknya menyebar, membuat dia terkesan menakutkan. Aku menundukkan pandangan ketika juragan berjalan mendekat. "Mulai besok, kau mempunyai tugas membersihkan rumah ini, membantu Tirnap. Aku melihat kinerjamu sangat bagus. Semoga saja kau tidak mengecewakanku seperti kemarin." "Baik, juragan," jawabku dengan tubuh yang masih gemetar. "Tugasmu akan digantikan oleh orang baru yang akan datang besok pagi. Apa ada yang perlu ditanyakan?" Tanyanya lagi sembari menyesap rokok di sela-sela jemari lentiknya. Aku menggeleng keras. "Oke, kamu bisa kembali bekerja sekarang." Juragan akhirnya menyudahi pembicaraan, lalu pergi begitu saja. Aku mengelus dada ketika juragan sudah menjauh. Lega pastinya. Setidaknya rahasiaku masih terjaga, dan aku merasa sangat bersalah karena telah menuduh Mbok Tirnap. Sejenak aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Tampak patung seorang ratu yang cukup besar berada di sudut, dilengkapi dengan aneka buah
serta bunga di bawahnya. Bahkan dupanya pun masih menyala. Kini pandanganku beralih ke dinding. Sebuah lukisan besar terpampang di sana. Sejenak aku takjub sembari mengamati setiap detail gambar yang tergores indah. Lagi-lagi menggambarkan seorang ratu dengan banyak pengikut yang menyembah kepadanya. Saat tengah mendekat, tiba-tiba mataku tertuju pada benda bulat yang sedikit menyempil di dekat patung. Karena terlanjur penasaran, aku pun mendekatinya, lalu memungut benda yang aku kira adalah bola bekel. Hampir saja aku menjerit ketika benda itu sudah di tangan. Ini bukan bola bekel biasa, melainkan sebuah indera penglihatan manusia. Tidak, jeritku dalam hati. Sedangkan benda itu terlempar begitu saja, entah kemana. Tanpa menunggu waktu lebih lama, aku segera keluar sebelum diketahui oleh juragan. Pikiranku benar-benar kacau, bahkan beberapa kali hampir terjatuh saat tengah berlari. Mbok, aku gak kuat. Aku memeluk Mbok Tirnap saat tengah menemuiku di kamar. Entah kepada siapa lagi harus mengadu, menahan beban berat yang teramat sangat. Wanita yang mungkin usianya tak jauh dari emak pun membalas pelukan, lalu mengusap rambutku secara perlahan. Cukup menenangkan saat berada dalam dekapannya dan sedikit bisa mengobati kerinduan terhadap emak. Kau tak bisa keluar. Kau sudah dijual oleh Mila. Mbok Tirnap menjawab pelan sembari terus mendekapku. Bukankah aku hanya setahun di sini untuk melunasi hutang? Ucapku mendongak seraya menangis sesenggukan. Mbok Tirnap menggeleng seraya menitikkan air mata. Kenapa? Tanyaku penasaran. Tolong katakan dengan jujur, ucapku kemudian. Kau di sini untuk selamanya. Juragan telah membelimu dari Mila. Bahkan kenapa, Mbok? Kemungkinan besar kau akan bernasib sama sepertiku, menjadi budak juragan dan terkurung di sini selamanya. Kita tidak akan bisa lepas karena sudah terikat dengan perjanjian. Kita bisa kabur, Mbok. Kuraih tangan Mbok Tirnap untuk menguatkan. Tidak bisa. Anak buah juragan terlalu banyak. Bahkan dulu ada yang sempat kabur, namun akhirnya tertangkap juga dan berakhir di meja makan juragan. Seketika aku menelan ludah yang terasa mengeras. Takut dan ngeri bercampur aduk. Ternyata aku sudah dijebak oleh Tante Mila, lalu terkurung dalam rumah pemangsa sesama ini. Lalu siapa orang-orang kemarin, Mbok? Tanyaku penasaran. Mereka adalah pengikut juragan yang mendambakan kekayaan, kecantikan, serta keabadian. Juragan adalah ketua di sini. Kenapa tidak lapor kepada pihak berwajib? Tanyaku lagi. Mbok Tirnap tampak menghirup nafas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Tidak akan bisa, sebab mereka bukan orang biasa, serta memiliki pengaruh yang besar. Singkat cerita, Nisa, tolong jaga sikap saat di rumah juragan. Juga kita tidak boleh terlihat akrab. Apapun yang kau lihat nanti, anggap sajanya sebuah film. Kau akan terbiasa. Pesan Mbok Tirnap ketika hampir berangkat menuju rumah juragan. Aku mengangguk perlahan sembari mengatur nafas, lalu meraih karet gelang sebagai pengikat rambut. Saat ini menjadi orang penurut adalah pilihan yang tepat sebelum menemukan jalan keluar. Bahkan aku juga harus berhasil memperoleh kepercayaan dari penguasa rumah, lalu menghancurkannya suatu saat nanti. Ketika hampir sampai, tampak mobil Tante Mila sedang terparkir di halaman. Dahiku mengerut. Apa dia yang membawa orang baru? Maksudku, mangsa selanjutnya yang entah siapa. Tangan mengepal keras karena menahan dendam. Dia telah membohongiku, bahkan keluargaku juga.
menjadikan diri ini layaknya barang dagangan yang bebas diperjualbelikan. Amarah sudah tak tertahan lagi. Jika perlu, aku ingin menghajarnya saat ini juga. Hendak olam, pucuk menculai. Tante Mila keluar dengan mengibaskan sejumlah uang berwarna merah sesaat kemudian. Dia tak hentinya berdendang, menandakan jika dirinya sedang bahagia. "Mila!" teriakku kasar sembari berlari kencang ke arahnya. Hampir saja tangan mendarat di pipi mulus wanita berambut pirang itu. Kamu ini kenapa?" tanyanya terkejut. Kedua tangannya digunakan sebagai pelindung wajah agar tak terkena amukanku. "Jangan berlagak tidak tahu. Kau sudah menjualku kan? Dasar penipu. Kembalikan aku ke keluargaku." Ku cengkeram bau Tante Mila hingga hampir saja terjatuh. "Aku tak menipumu. Keluargamu sendiri yang menginginkannya." "Jangan bohong, Mila. Sekarang kau memfitnah keluargaku ya?" Aku mengepalkan tinju dan siap mengajar Tante Mila. Anan, tolong!" teriak Tante Mila sambil terus berusaha mempertahankan diri. Aku terpaksa melepaskan Tante Mila setelah melihat Anan yang sedang berlari dari kejauhan. Begitu pula dengan Juragan, dia juga turut serta di belakang Anan. "Ada apa, Nisa?" tanya Juragan dengan nada kurang bersahabat. Saya hanya ingin..." Ucapku terpotong karena melihat Mbok Tirnap yang memberikan kode agar menjauhi Juragan. "Maafkan saya," ucapku kemudian. Juragan hanya berdehem, lalu membalikkan badan. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung dengan meninggalkan aroma parfum kenanga. Sesaat terasa menenangkan, namun lama-kelamaan malah seperti aroma perkuburan saja. Sesuai dengan tekad sebelumnya, aku mencoba mengambil hati Juragan. Hampir tak berhenti saat bekerja, aku berusaha semaksimal mungkin, meski sempat sedikit trauma. Namun aku berhasil melewatinya. Beberapa patung sudah terlihat lebih bersih. Aku mengelapnya secara perlahan, tanpa mengganggu setiap sesajen di dekatnya. Tak hanya itu, mimbar yang berbau amis pun tak luput dari sentuhanku. Entah berapa banyak jiwa yang berakhir tragis di tempat ini, menjadi perantara pemuas nafsu manusia-manusia yang tamak serta rakus bagi para pengikut Juragan. "Jari manusia!" pekiku ketika menemukan benda yang terselip di kolong kursi Juragan. Benda dengan panjang beberapa senti itu berlumuran darah yang hampir mengering. Entah siapa pemiliknya, namun terlihat sebuah tato walau sedikit. Aku berusaha meraihnya kembali sembari celingukan mencari keberadaan Juragan. Entah dari mana datangnya keberanian ini, lalu bergegas menuju kamar mandi. Untunglah rumah dalam keadaan sepi. Mungkin Juragan sedang istirahat di kamarnya. Perlahan aku membersihkan jemari itu walau tubuh sangat gemetar. Hidung kembang kempis menahan bau amis kamar mandi serta benda yang hampir membusuk itu. Aidil, begitulah kata yang tertulis. Nama yang sangat indah, mungkin seindah pemiliknya. Namun sayang, harus berakhir tragis di tangan Juragan. Segera aku menyembunyikan benda tersebut dengan membalutnya dengan tisu toilet. Mungkin aku akan menguburnya di dekat mes nanti, atau bahkan membuangnya ke tempat sampah. Sembari mengatur nafas, aku kembali bekerja, meski pikiran selalu terusik oleh nama tersebut. Hampir saja aku menjatuhkan guci kuno karena kurang fokus. Syukurlah, gumamku lega. Kulirik jam dinding yang hampir menunjukkan angka 12. Sebentar lagi akan tiba waktu istirahat. Segera aku membereskan peralatan lalu menyimpannya sementara. Tampak Mbok Tirnap keluar dari dapur. Dahinya bersimbah peluh dengan tangan yang membawa sesuatu. Dia mengedipkan mata sembari melirik ke arah kamar Juragan. Tanpa sepatah kata, kami keluar dari rumah Juragan tanpa berjalan beriringan
ataupun tegur sapa. Secara bersamaan aku pun berpapasan dengan Anan. Dia menyunggingkan senyum seolah jijik dengan keberadaanku. Meski cukup menegangkan, akhirnya aku bisa menghirup udara segar. Kuhentikan langkah sejenak lalu menoleh kembali ke rumah juragan. Tampak wanita yang selalu tampil anggun itu sedang berdiri sembari memainkan ponselnya. "Ayo cepat!" teriak Mbok Tirnap yang lebih dulu sampai di mes. Segera aku kembali beranjak lalu mengumbar senyum kepada Mbok Tirnap. Orang yang kini menjelma layaknya sahabat. Ternyata peristiwa pemukulan kemarin membawa keuntungan tersendiri, yaitu bisa lebih dekat dengan salah satu penghuni rumah. "Apa kamu tidak lapar? Kok berdiri lama di situ?" tanyanya tanpa menoleh, sebab sibuk membuka bungkus yang sepertinya makanan. Aku tersenyum. "Ayo makan bersama, aku membawa daging untukmu." Begitu bungkusan terbuka sempurna, hampir saja aku menjerit, sebab terdapat daging yang sudah dimasak. Memang, sejak melihat adegan kemarin, aku sedikit trauma jika melihat daging. "Ini bukan daging manis kan?" Sontak saja, kata-kata itu keluar begitu saja. Mbok Tirnap tampak terkejut. Dia mendongak lalu menatapku lekat. Bahkan hampir saja daging yang sempat dilahapnya terjatuh ke lantai. "Dari mana kau dapat kata-kata itu, Nisa?" tanya Mbok Tirnap lalu berdiri. Aku mendengarnya kemarin, juragan yang mengatakannya," jawabku berbohong. Sebisa mungkin ku hindari tatapan Mbok Tirnap yang seolah sedang mencari jawaban lewat mata. "Benarkah? Kau tidak berbohong kan?" "Benarlah Mbok, untuk apa aku berbohong? Bukankah kita saling memegang rahasia satu sama lain?" Sebisa mungkin aku meyakinkan Mbok Tirnap. "Syukurlah, ayo kita makan selagi hangat. Cobalah, ini daging sapi kok." Mbok Tirnap memberikan penjelasan, lalu melahap lagi sepotong. Jujur saja aku sedikit ragu dengan ucapan wanita yang sedang duduk bersila itu. Namun jika ditolak, aku takut melukai perasaannya. Meski dimakan pun pasti perutku langsung mual. Ini benar-benar membuat dilema. "Aku mau ke kamar mandi dulu sebentar. Nanti aku kesini lagi ya." "Baiklah, cepat sebelum ku habiskan." Sesampainya di kamar mandi, aku mencoba mengintip Mbok Tirnap yang masih sibuk dengan makanannya. Terlihat sangat nikmat. Bahkan berulang kali dia mengecup jari jemarinya. Batinku terus meronta, mempertanyakan keaslian daging tersebut. Aku terus berusaha menahan mual dan sebisa mungkin tak bersuara, hingga akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar mandi setelah daging tersisa sedikit saja. "Maaf Nis, dagingnya hampir habis. Kamu sih kelamaan," ucapnya sambil menyengir. "Tidak apa-apa Mbok, lagi pula perutku tiba-tiba sakit Mbok." "Baiklah, tapi cicipi dulu ya, walau sedikit." Wanita itu kemudian menyuapiku sepotong, dan aku tak bisa menolak. Beberapa saat daging tersebut tertahan di mulut, hingga akhirnya aku terpaksa menelannya. Hampir tengah malam, aku tak dapat terlelap walau hanya sekejap. Udara sangat gerah sehingga ingin rasanya untuk mandi kembali. Tidur di kasur pun tak lena, lalu menggelar alas sekedar ingin menyejukkan badan. Apalagi bayangan daging yang kutelan tadi kembali menghantui. Mual dan ngeri seketika silih berganti, membuat perut menjadi tidak karuan dan gelisah. Sebisa mungkin aku berusaha memejamkan mata walau terasa sulit. Sepertinya aku sudah mengidap insomnia akut karena sering begadang. Beberapa kali berusaha namun tetap saja gagal dan gagal. Telinga mulai mendengar hal ganjil, entah ini aku berhalusinasi atau tidak. Nyatanya, suara orang menjerit kini memenuhi telinga. Semakin lama, suara itu semakin jelas, bahkan terasa amat dekat. "Tolong!" Suara itu kembali terdengar. Perlahan, rasa penasaranku mulai membuncah. Beranjak membuka selimut lalu mengintip lewat jendela.
ini tak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena selalu mengganggu dan sudah tidak ada rasa takut. Bukankah lebih seram saat menonton adegan rebusan daging manis kemarin? Tampak seorang lelaki yang sedang membelakangiku, berdiri di halaman tanpa bergerak sedikit pun. Dia menangis sesenggukan tiada henti, membuat hati menjadi terenyuh. Saat itulah keberanian untuk mendekati sosok itu muncul secara tiba-tiba. Aku bergegas keluar kamar yang kebetulan tidak dikunci oleh Mbok Tirnap. Aku tak peduli lagi dengan peringatannya, sebab mengira jika pria itu adalah manusia. Begitu pintu terbuka, sosok itu hilang tak kemana. Berulang kali aku mencoba namun tak kunjung menemukan sosoknya. Bulu kuduk meremang saat angin malam menabrak tubuh. Kepala terasa membesar 2 kali lipat. Lalu tangisan pilu itu kembali terdengar dari kamar sebelah yang kosong. Seolah ada yang memerintah, kaki terasa ringan untuk melangkah. Aku perlahan menuju kamar tersebut karena takut diketahui oleh Mbok Tirnap. Ketika sampai, tangisan itu malah menghilang. Aku celingukan, namun tetap saja tak menemukan sosoknya. Saat tengah kebingungan, suara tangisan malah muncul dari salah satu kamar yang berlainan. Hanya tersisa satu kamar saja yang kosong, sebab satunya lagi sudah diisi oleh anak baru. Apa mungkin juragan mendatangkan 2 orang sekaligus? Tanpa menunggu lagi, aku mengintip lewat jendela untuk memastikan. Tampak seorang pemuda sedang duduk di atas tilam dengan posisi masih membelakangiku. "Hai," aku mencoba menyapa. Mana tahu dia membutuhkan pertolongan. Tidak ada jawaban sama sekali. Kembali aku menyapa namun tetap saja mendapat respon yang sama. "Nisa," panggil seseorang dari belakang dengan menepuk pundak secara tiba-tiba. "Ngapain kamu di sini?" Tanyanya lagi sembari menarik tangan dengan paksa untuk menjauh dari kamar itu. Aku menurut tanpa mengeluarkan kata-kata. Sesampainya di kamar, Mbok Tirnap terlihat murka. Berulang kali dia menunjuk wajah dengan kasar. Mungkin dia kecewa karena aku telah menyalahi kepercayaannya. "Aku gak mau kejadian ini terulang lagi. Bahaya, Sa. Kamu bisa ketahuan Anan lalu melaporkan kepada juragan. Bukan hanya kamu yang kena, aku juga," bentaknya sembari meremas rambutnya dengan kasar. Maaf, Mbok." Hanya itulah kata yang bisa terucap. Mbok Tirnap sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk menceritakan sebenarnya. "Aku akan mengunci kembali kamarmu," ucapnya lagi lalu berlalu pergi. Tubuh mendadak lemas mendengar penuturan Mbok Tirnap, sedangkan pikiran masih terbayang dengan lelaki tadi. Namun aku tak bisa berbuat banyak sebab kembali terkurung di kamar. Singkat cerita, "Nisa, kamu bersihkan kamar nomor 4. Jangan menyentuh barang apapun, mengerti?" Juragan memberi perintah dengan nada tegas. Hampir tidak ada senyum yang terukir, semakin membuatnya terkesan kaku. "Siap, Juragan." Aku bergegas masuk sesuai arahan, sembari mencari kesempatan untuk menemukan barang bukti tentang juragan. Sebuah kamar berukuran besar dan berantakan sudah menanti. Sedikit pengap, entah berapa lama lantainya tidak tercium sapu. Bahkan di setiap sudut ruangan, sarang laba-laba sangat mudah ditemukan. Pintu kututup perlahan, lalu menuju ke sebuah lemari kayu yang berada di dekat kasur. Tujuanku kali ini adalah tumpukan kertas. Mana tahu ada suatu petunjuk di dalamnya. Seraya melawan rasa takut, aku perlahan membuka map warna biru dan tak lupa pula memastikan jika keadaan masih aman. Di dalamnya terdapat beberapa kertas yang berisi biodata lelaki, lengkap bersama dengan foto sekaligus. Tak seorang pun yang kukenal, mungkin berasal dari lain daerah. Tanpa sengaja, sebuah kertas terjatuh ke lantai. Aku lekas memungut dan tertuju pada foto seorang lelaki bertato serta memiliki wajah yang rupawan. Jika ditaksir pria tersebut sekitar berumur 27 tahun.
Aku kok kayak pernah bertemu dengan orang ini, tapi di mana ya? Gumamku lirih serta berusaha mengingatnya kembali karena wajahnya tidak terlalu asing. Aidil Akbar. Begitulah nama yang tertulis beserta dengan alamat lengkap serta telepon. Hingga akhirnya aku berhasil mengingat tentang daging manis kemarin yang hampir memiliki ciri-ciri yang sama. Seketika bulu kuduk meremang membayangkan kejadian itu. Kini aku beralih ke kertas yang lain, membaca identitas para pria muda secara bergantian. Hingga akhirnya aku juga menemukan kertas biodata tentang Mbok Tirnap dulu. Sama sepertiku, Mbok Tirnap juga menggunakan darah sebagai pengganti tanda tangan. Bahkan di perjanjian juga tertulis jika dia akan mengabdi untuk selama-lamanya. Segera aku letakkan kembali, lalu kembali fokus pada tujuan utama. Sesuai dengan harapan, aku menemukan kertas perjanjian kemarin, lalu melipatnya segera. Untunglah juragan tak kunjung datang, hingga kertas tersebut bisa kuselipkan dengan aman. Langkah untuk melarikan diri mulai kupikirkan, memusnahkan surat perjanjian lebih dahulu. Itulah yang akan kulakukan nantinya. Jika tidak, tentu jin peliharaan juragan akan mudah menemukanku. Alhamdulillah, gumamku lirih serta mulai membersihkan ruangan. Dalam sekejap ruangan kembali bersih. Beberapa kali juragan memuji lantaran bekerja sangat cekatan. Semoga saja dia tidak mengetahui jika aku menyelipkan sebuah kertas di perut. Jika tidak, entah bagaimana nasibku nanti. Bagaimana? Apa kamu berhasil? Tanya Mbok Tirnap perlahan, sembari melihat ke sekeliling ketika keadaan sudah aman. Sudah Mbok, semuanya aman. Balasku lagi sembari mengedipkan mata sebelah. Bagus, semoga kamu berhasil keluar dari tempat ini. Ucapnya lagi sebelum kembali ke dapur. Aku mengangguk lalu kembali berpisah sebelum diketahui juragan ataupun yang lain. Besok aku sudah membulatkan tekad untuk kabur, tentunya dengan bantuan Mbok Tirnap. Esok pula, perjuangan sebenarnya akan dimulai dengan mempertaruhkan nyawa. Berulang kali aku membaca setiap kata dalam perjanjian. Tidak ada sedikit pun yang menguntungkan diriku. Bahkan juga harus rela menjadi budak juragan untuk selamanya. Kertas 2 lembar itu juga menjadi saksi jika kakak pertamaku juga membubuhkan tanda persetujuan. Ini sama sekali tak sesuai dengan kesepakatan awal dan aku merasa telah dijebak. Aku menghela nafas panjang seraya menatap langit-langit kamar, lalu kembali mempertimbangkan rencana kabur malam ini. Semoga saja semua akan berjalan sesuai rencana. Nisa, sapa Mbok Tirnap saat membuka pintu. Wanita dengan tinggi sekitar 160-an itu berjalan mendekat dengan memasang wajah sayu. Tak lama kemudian, dia merangkulku erat sekali. Apa kau sudah berpikir ulang? Tanyanya dengan berlinang air mata. Aku mengangguk dengan pasti. Aku takut kau tertangkap oleh juragan. Selama ini tidak pernah ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Bahkan ada yang pernah kembali dengan keadaan tidak bernyawa. Mbok Tirnap mulai sesenggukan. Benarkah? Tanyaku sembari memiringkan kepala. Apa kau melihatku sedang berdusta? Berpikirlah kembali. Aku takut kamu menyesal, Nisa. Mbok Tirnap kembali memeluk dengan erat. Doakan saja aku selamat, Mbok. Terima kasih, kau telah membantu. Aku berjanji akan melepaskanmu juga. Atau, apa kau juga ikut kabur denganku? Aku sudah tak sanggup berlari. Lagi pula, aku akan mengecoh juragan saat menyadari jika kamu sudah pergi. Jika kau berhasil, tolong datang ke alamat ini dan sampaikan permintaan maafku. Mbok Tirnap menyerahkan sebuah foto dengan memeluk seorang gadis cantik. Apa ini anakmu? Tanyaku sembari menatap lekat gadis yang sepertinya sepantar denganku. Iya, dia anakku satu-satunya. Dengan hadirmu di sini,
cukup dapat mengobati kerinduanku padanya. Botirnap mengusap wajah dengan kasar sembari terus sesenggukan. Bisa kau ceritakan awal mula kau ke tempat ini? Aku mencoba menggenggam erat jemarinya untuk menguatkan. Dulu aku seperti Milah, menawarkan orang kepada juragan untuk dijadikan budak nafsu dan juga sebagai tumbal. Bahkan ada juga yang dijadikan sepertimu, menjadi pekerja lalu aku yang menerima gajinya. Botirnap menjeda sejenak sebelum melanjutkan cerita. Tapi aku menyesal. Ternyata juragan tak sebaik dengan yang aku kira. Bahkan aku juga harus terperangkap di rumah ini karena pernah mengajukan untuk mengundurkan diri. Apa keluargamu tahu tentang bisnis yang kau jalani? Botirnap menggeleng keras. Mereka tidak ada yang tahu. Aku terpaksa melakukannya karena terjerat hutang. Apalagi suamiku tidak tahu menahu tentang masalah keuangan. Bahkan selalu menuntut aku untuk selalu memenuhi semua kebutuhan keluarga. Jika tidak, dia akan menyiksaku. Aku sungguh terenyuh mendengar ceritanya. Meski belum pernah berkeluarga, namun aku bisa merasakan tekanan serta penderitaan yang dialaminya. Sungguh, kini aku sangat menyesal. Botirnap tertunduk, mungkin sedang menyesali perbuatannya. Maaf sebelumnya, apa Botirnap juga merasakan daging mereka? Bagaimanapun, kau juga terlibat dalam prosesnya. Aku hanya pekerja dan menuruti semua kemauan majikan. Namun percayalah, aku tidak sedikit pun mencicipinya. Daging yang kau lihat kemarin adalah benar-benar daging asli. Aku menghela nafas panjang sembari mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulut Botirnap. Bingung tentu saja, sebab belum mengetahui kebenarannya secara pasti. Ayo lekas bersiap. Juragan akan tidur pada pukul 10, lalu bangun jam 11 malam. Itu adalah kesempatan baik bagimu. Apalagi Anan sedang pergi menemui keluarganya. Berlarilah ke arah selatan. Meski belum paham sepenuhnya, aku tetap saja mengangguk. Bayangan kebebasan kembali menarik dalam benak. Mungkinkah aku akan selamat? Sesuai dengan arahan Botirnap, aku akan kabur lewat pintu belakang. Persiapan sudah hampir 90%. Hanya tinggal menunggu juragan tidur saja. Botirnap sendiri sudah mulai beraksi. Dia sengaja mengacak-acak kamarnya agar membuat kesan seolah aku mencuri tumpukan kunci. Biarlah dia memfitnahku asalkan Botirnap tidak mendapat hukuman dari juragan. Sekitar 15 menit aku menunggu. Akhirnya waktu itu pun tiba. Hanya berbekal tas kecil yang berisi peralatan seadanya, aku bergerak perlahan menuju pintu belakang. Keringat dingin mulai bercucuran dengan nafas yang memburu. Segera aku percepat langkah karena waktu yang sangat singkat. Hampir saja aku terjatuh lantaran tanpa sengaja menginjak genangan air. Begitu tiba di pintu, segera aku meraih kunci, lalu memutarnya dengan sangat buru-buru. Tanpa sengaja, kunci malah terjatuh sehingga terpaksa harus mencari selama beberapa saat. Sekitar 10 menit, akhirnya kunci bisa ditemukan kembali. Akhirnya pintu berhasil terbuka. Aku segera berlari secepat mungkin meski area yang akan ku masuki adalah hutan. Berulang kali kaki tersandung namun lekas bangkit kembali. Suara burung bubut semakin terdengar jelas, membuat bulu kuduk meremang. Entah kemana lagi harus berlari, sebab saat malam seperti ini sangat kesulitan dalam menentukan arah. Lalu aku berhenti karena sudah tak sanggup lagi untuk berlari. Kini aku kembali menghadapi masalah baru. Tiba-tiba saja telinga menangkap suara yang tak lazim, terdengar seperti wanita tertawa. Entah dari mana asalnya, semakin lama suara itu malah semakin jelas. Aku perlahan mendongak. Di bawah sinar rembulan, alangkah terkejutnya ketika mendapati
sosok yang sedang bergelantungan di atas pohon. Dia terus cekikikan seraya memainkan kaki. Kun, ucapku terpotong. Tubuh mendadak lemas seketika bersamaan dengan kepala yang mulai membesar. Sebisa mungkin aku melafadzkan doa meski tak kunjung usai. Iya, saat genting seperti ini malah ingatan menjadi ambyar. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan jejak ketakutan yang sungguh luar biasa. Dalam keheningan malam aku menangis sembari tak henti menyebut nama emak dan bapak. Kaki mulai terasa perih. Mungkin tadi sempat tergores sesuatu saat terjatuh. Saat suasana kembali sedia kala, aku kembali melanjutkan perjalanan. Tak lupa pula, pisau yang sedari tadi tersimpan di tas, aku lekas mengambilnya. Sekedar untuk berjaga-jaga jika nanti bertemu hewan ataupun yang lain. Tak berselang lama, kepala kembali mendadak membesar seiring dengan bulu kuduk yang mulai merinding. Kali ini, indera penciumanku menghirup aroma seperti singkong bakar, bercampur dengan bau amis yang sangat menyengat. Apalagi ini, batinku, sedangkan mata mulai semakin awas ke sekeliling. Dalam keheningan malam, suasana hutan ini begitu mencekam. Bahkan suara-suara penghuni hutan mulai muncul secara beragam. Entahlah apa yang harus kulakukan kini. Maju menghadapi sesuatu yang tak terduga, atau mundur sebagai daging manis. Samar-samar terdengar suara berat yang muncul dari berbagai arah. Semakin lama semakin jelas dan aromanya pun semakin menyengat. Aku segera waspada sembari memegang pisau dengan erat. Keringat dingin tak hentinya bercucuran sembari waspada ke sekeliling. Aku tak akan menyerah begitu saja meski bukan manusia sekalipun. Meski kenyataannya nanti harus menghadapi makhluk astral. Suara geraman itu kembali menggema, lalu terdengar benda yang seakan menghantam tanah dengan begitu keras. Seketika aku berteriak secara spontan sambil mencari sumber suara karena terkejut. Nihil, hanya jejeran pohon besar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, tengkuk serasa ada yang meniup. Aku menoleh sesaat, lalu tampak sosok tinggi besar dengan bulu lebat sudah berdiri di belakangku. Sejurus kemudian dia menganga lebar, sembari menunjukkan taring-taringnya yang tajam. Sekuat mungkin aku berusaha bangkit dan terus berlari secara membabi buta. Hampir saja pisau yang tengah kupegang mengenai tubuhku sendiri karena terjerembab. Sosok itu semakin mendekat, bahkan kini hanya berjarak beberapa senti saja di hadapan. Ingin rasanya berlari kembali, namun kaki sudah tak sanggup untuk berdiri. Tak ada pilihan lain selain memejamkan mata sembari melafadzkan doa apa saja yang terlintas di pikiran. Entah apa yang terjadi, tak lama kemudian makhluk yang kuyakini adalah genderuwo itu menggeram hingga memekakan telinga. Lantunan doa-doa tak hentinya terucap meski terus berulang dan tak kunjung selesai. Aku membuka mata ketika suasana sudah mulai tenang. Genderuwo itu telah menghilang. Tak hentinya aku mengucapkan syukur karena mendapatkan pertolongan secara tak terduga. Sembari menata nafas, aku mengunjur sejenak, lalu mendongak menatap rembulan. Aku menangis meratapi nasib yang penuh rintangan. Padahal aku berangkat ke rumah juragan demi membantu orang tua. Namun malah terjadi seperti ini. Emak, bapak, aku selamat. Ucapku lalu berusaha untuk berdiri kembali. Tak baik berlama-lama karena takut anak buah juragan menemukan keberadaanku. Lama berjalan tertatih, akhirnya tampak sebuah cahaya dari kejauhan. Harapan yang sebelumnya hampir pupus akhirnya bersemi kembali. Tak kupedulikan lagi kaki yang masih terasa sakit, asalkan cepat mendapatkan pertolongan. Saat sudah semakin dekat, tampak gubuk kecil dengan penerangan obor. Berulang kali kuucapkan salam, namun tak kunjung mendapat sautan. Sepertinya ini adalah gubuk kosong.
Namun siapa yang menyalakan api? Masuklah, ucap seseorang secara tiba-tiba dan hampir saja membuatku terkejut. Seorang nenek tua menyambut kedatanganku dengan berjalan membungkuk. Jujur saja, aku mulai ragu untuk masuk karena masih merasa ada yang janggal. Apalagi setelah melihat ke sekeliling, rasanya tak mungkin nenek itu tinggal seorang diri di tempat sunyi seperti ini. Cepat masuk, anak buah Ratmi. Sudah hampir dekat. Bersembunyilah dan aku akan mengobatimu, ucapnya lagi tanpa menoleh. Aku tertegun beberapa saat lalu mengikuti langkah nenek itu. Meski tidak mengerti siapa Ratmi, namun setelah mendengar kata anak buah, pikiranku langsung tertuju pada juragan. Terima kasih, ucapku sembari memindai setiap sudut ruangan yang berdinding bambu serta berlantai tanah ini. Kau bisa beristirahat hingga matahari terbit. Tenang saja, aku tak akan menyakitimu. Dia menyodorkan air dalam cangkir yang terbuat dari tanah. Seperti terhipnotis, aku menurut saja kemauan nenek tersebut. Bahkan saat menyuruh untuk berbaring, aku juga menurutinya tanpa perlawanan. Hingga akhirnya mata ini mulai terpejam karena tak kuasa lagi menahan kantuk. Dalam tidur aku bermimpi juragan mengejarku beserta dengan anak buahnya yang memiliki aneka bentuk. Tak terkecuali Anan juga ikut dalam barisan. Mereka masing-masing membawa parang yang ujungnya berkilau. Hampir saja dia menangkapku, namun tanpa diduga seseorang datang menolong. Perkelahian pun tak dapat dielakkan dan orang tersebut kalah dan terbunuh. Seketika aku menjerit dengan sangat keras. Singkat cerita, "Nak, bangun, bangun." Samar-samar terdengar suara seseorang sambil terus mengguncang tubuh. Sontak saja aku membuka mata perlahan dan langsung terduduk meski masih merasa pusing. "Kamu siapa? Dan kenapa bisa tidur di sini, Nak?" tanya orang itu lagi. Seketika aku terperanjat lalu menatap lekat pada lelaki yang tengah jongkok di samping kiri ketika kesadaran mulai pulih. Alangkah terkejutnya lagi ketika melihat sekeliling dan mendapati gubuk semalam sudah tak berbekas. Bahkan aku kini tengah berbaring di atas gundukan tanah. Aku, jawabku kebingungan. Lelaki tua itu menyodorkan minuman dan juga membantuku berdiri. Aku sendiri masih kebingungan, tak percaya jika nenek semalam juga sudah tidak ada beserta dengan rumahnya sekalian. "Rumah kamu di mana, Nak? Lalu kenapa bisa tidur sendirian di hutan ini?" tanyanya lagi yang membuat kepala semakin sakit. "Nisa," panggil seseorang yang sangat familiar dari kejauhan ketika mulut hendak bergerak. Tanpa menjawab pertanyaan, aku meregangkan tangan untuk menyambut kakak perempuanku yang bisa datang secara tiba-tiba ini. Seolah seperti mimpi, akhirnya aku bisa selamat. "Lelah aku mencarimu, Nis. Kau tak apa-apa kan?" tanyanya dengan kedua tangan menyentuh wajah seolah khawatir. "Aku baik-baik saja. Kok kakak bisa sampai sini?" "Mila memberitahu jika kau kabur dari rumah juragan." "Jadi Mila sialan itu sudah tahu?" "Kak, tolong bawa aku pergi sejauh mungkin. Aku tak ingin kembali ke rumah terkutuk itu lagi." Aku bersimpu di kaki kakak meminta belas kasih. "Ayo kita pergi. Mobilku tak jauh dari sini." Kak Fenty menuntunku setelah berpamitan dengan lelaki tadi. "Kakak sudah punya mobil? Wah, selamat ya. Akhirnya mimpi kakak tercapai juga." Antara terkejut dan bahagia, Kak Fenty akhirnya bisa membeli mobil dalam waktu singkat. Padahal sebelum aku berangkat, dia merengek kepada ibu untuk meminjam uang karena terlilit hutang dengan rentenir. "Iya, ayo cepat sebelum terlambat." Kak Fenty semakin mempercepat langkah. Sepanjang perjalanan tingkah Kak Fenty begitu mencurigakan. Aku sendiri masih bingung dengan kemunculannya
yang secara tiba-tiba. Segera aku tepis pikiran buruk tentangnya, karena aku yakin jika seorang saudara tidak akan mengkhianati dan mencelakakan saudara yang lainnya. Meski aku tahu selama ini Kak Fenty sering bersikap buruk terhadapku, mungkin kali ini dia benar-benar berubah dan bisa menyayangi seperti hubungan kakak adik pada umumnya. Bukankah orang sering berkata, jika akan menyadari segalanya setelah merasa kehilangan? Semoga saja hubunganku dengan Kak Fenty akan lebih baik daripada sebelumnya. Apa kamu lapar? Tanya Kak Fenty sambil menyetir. Sedikit, jawabku dengan singkat karena sibuk memperhatikan sekitar jalanan. Di belakang ada roti dan juga air, sisa bekalku saat mencari keberadaanmu semalam. Ambillah agar perutmu terisi walau sedikit. Dia menoleh sesaat lalu kembali fokus menyetir. Aku tetap bergeming. Saat ini urusan perut tak terlalu penting. Bisa selamat dari juragan pun merupakan suatu kelegaan yang luar biasa. Saat memperhatikan sepanjang jalan rasanya ada hal aneh dengan jalur yang dilalui Kak Fenty. Hampir 1 jam lebih, tapi tetap saja tak melewati jalanan beraspal. Kulirik kakakku sekilas selalu mencoba menepis pikiran buruk tentangnya. Kita sebenarnya mau kemana, Kak? Dari tadi kok kayak muter-muter di kawasan hutan aja. Akhirnya kata-kata itu keluar setelah beberapa menit tersimpan di dalam hati saja. Sedari tadi aku mencoba menahannya sebab takut dia tersinggung. Bentar lagi juga nyampe. Kamu tiduran aja dulu, nanti juga akan kakak bangunin. Balasnya dengan tersenyum ramah dan berhasil merontokkan segala praduga tentangnya. Namun hati kecil selalu berkata jika ada sesuatu yang salah. Antara percaya dan tidak, akhirnya aku memilih bungkam. Lagi pula percuma saja berdebat dengannya karena seringkali berakhir dengan pertengkaran yang tak berujung. Tentu aku tak ingin kebersamaan ini rusak karena hal yang belum pasti, sebab Kak Fenty sudah berusaha menolongku. Oh, apa bisa aku pinjam ponsel kakak sebentar? Aku ingin menghubungi emak dan bapak. Pulsaku sudah habis, Dek, dan ngedrop pula. Aku lupa untuk mengisinya. Atau kita kasih kejutan saja mereka dengan kehadiranmu nanti. Kak Fenty memberikan alasan yang masuk akal, dan aku lagi-lagi bisa memakluminya. Kami kembali terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sejenak, ancaman juragan mulai bermain dalam benak. Apa dia akan berhasil menemukanku sebab masih berada di tempat ini? Lalu, bagaimana dengan kabar Mbok Tirnap? Kuhela nafas panjang lalu membuangnya perlahan. Entah apa yang harus kulakukan kini. Kembali ke rumah pun rasanya tidak aman, sebab Tante Mila pasti sedang sibuk mencari informasi tentangku. Kamu kenapa, Dek? Dari tadi menunduk terus? Tanya Kak Fenty membuyarkan lamunan. Aku takut bertemu mereka lagi, Kak. Aku takut. Jawabku terbata. Mereka pasti akan merebus tubuhku, lalu dijadikan bahan jamuan para tamu. Ucapku lagi. Maksudmu? Tanya Kak Fenty santai seolah mendengar hal yang biasa. Mereka kanibal dan juragan merupakan ketua sekte sesat. Tenang saja, aku akan mencarikan persembunyian untukmu. Kak Fenty kembali tersenyum dan terlihat tidak terlalu terkejut dengan pengakuan yang terlontar baru saja. Benarkah? Tanyaku lega sebab menemukan setitik ketenangan. Benarlah, nanti kamu akan tahu sendiri. Secerca harapan mulai kudapatkan dari kakak pertamaku itu. Bahagia, tentu saja. Aku semakin yakin jika kali ini dia akan memberikan pertolongan, meski sedikit aneh dengan sikapnya. Lega rasanya. Dengan begitu aku akan selamat dari ancaman juragan. Aku mengucap syukur berulang-ulang dengan perasaan yang sulit sekali
untuk diungkapkan. Apalagi setelah melihat perubahan Kak Fenty yang mau mencari, bahkan menolongku di saat waktu yang sangat tepat. Ini adalah pertama kalinya bisa sedekat ini setelah sekian tahun selalu bagaikan kucing dan anjing. Kak Fenty mulai memutar musik. Alunannya membuat diri ini menjadi sedikit lebih tenang. Bahkan aku mulai tenggelam dalam setiap lirik-liriknya. Aku benar-benar terlena dan rasa takut mulai sedikit berkurang. Perlahan, rasa was-was berkurang sedikit demi sedikit. Aku juga yakin Kak Fenty dapat diandalkan kali ini. Apalagi dia sudah mengatakan jika akan membawaku ke tempat yang aman. Hingga akhirnya, aku tak mampu lagi menahan kantuk ketika berpindah ke lagu Jawa kuno, lagu favorit Kak Fenty. Bagaikan musik pengantar tidur, aku sudah tak mampu lagi untuk tetap terjaga. Padahal jam di depan Kak Fenty masih menunjukkan angka 8 pagi. Kan aku sudah bilang, tidur aja dulu. Tuh ada bantal kepala di belakang, kamu bisa memakainya. Kak Fenty akhirnya mengetahui saat aku berusaha melawan kantuk. Tidak kak, nunggu sampai aja. Aku menolak tawaran Kak Fenty dengan terus mengucek mata, berharap rasa kantuk cepat menghilang. Lagi pula, belum saatnya untuk lengah karena masih berada di area hutan. Ponsel Kak Fenty berdering yang membuatku terperanjat. Bukankah dia mengatakan jika ponselnya habis daya? Aku menatap Kak Fenty tajam dan terlihat dia sangat gugup. Kenapa kakak berbohong? Sengaja aku mengeraskan ucapan agar Kak Fenty bisa mendengar dengan jelas. Tiba-tiba saja mobil berhenti secara mendadak di jalanan yang masih sepi. Alhasil jidat terbentur hingga membuat pusing beberapa saat. Ada apa kak? Sembari memijat bagian yang sakit dan juga shock, lalu menatap keluar mobil. Mana tahu ada sesuatu yang tak sengaja ditabrak oleh Kak Fenty. Hening, Kak Fenty menyunggingkan senyum dengan menajamkan pandangan ke arahku. Tak lama kemudian, dia terus tertawa lepas, seolah sedang kesurupan. Kau pikir aku akan menyelamatkanmu, ha? Adikku sayang, kau sangat mudah mempercayai orang. Teriaknya dengan tak hentinya menertawaiku. Maksud kakak apa? Jujur saja, diri ini masih tak percaya dengan perbuatan Kak Fenty yang secara mendadak itu. Aku akan menyerahkanmu kembali kepada juragan. Dia kembali tertawa lalu mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang kuyakini jika itu adalah juragan. Sadarlah kak, aku ini masih adikmu, adik kandungmu. Balasku dengan berusaha keras membuka pintu, namun hanya sia-sia belaka. Adik kandung kau bilang? Bukankah selama ini kau tak pernah menganggapku kakak? Apa kau masih ingat dengan perlakuanmu dulu? Kau selalu diperlakukan secara istimewa, bahkan saat kau salah sekalipun, emak dan bapak selalu membelamu. Itu semua tidak benar kak, kumohon lepaskan aku. Teriakku lagi sembari menggedor pintu mobil dengan keras, berharap seseorang datang lalu memberikan bantuan. Kak Fenty mulai bereaksi, mengeluarkan sabut tangan. Karena sudah terdesak, akhirnya aku terpaksa melawannya. Perkelahian pun tak terelakkan. Bahkan Kak Fenty berhasil menjepitku ke pintu mobil. Dalam sekejap dia berhasil membekap mulut dengan sabut tangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku yakin jika dia sudah membubuhkan obat bius, sebab mulai mendadak pusing. Emak dan bapak sudah bahagia bersamaku. Kau sudah tak dibutuhkan lagi. Samar-samar terdengar ucapan Kak Fenty sebelum akhirnya aku tak sadarkan diri. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.